Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membudidayakan sambil kita mereview tanaman satu ini. Di Indonesia tanaman ini lazimnya disebut sebagai tanaman melati Jepang merah. Sebenarnya jenis ini banyak variannya ya, banyak spesiesnya. Hanya saja hampir semua spesies itu disebut sebagai melati Jepang, baik itu yang kuning, hijau, yang variegata maupun yang merah. Tanaman ini punya nama ilmiah Pseuderanthemum carutersii. Tapi ya memang di Indonesia jenis-jenis Pseuderanthemum itu disebut sebagai melati Jepang. Variannya banyak sekali. Kalau di tempat teman-teman, tanaman ini namanya apa ya? Ya mungkin nanti bisa dibantu di kolom komentar sebagai tambahan referensi untuk saya pribadi dan juga mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 2-3 meter. Hanya saja biasanya seringkali diaplikasikan sebagai tanaman pada taman-taman di jalan yang bisa dipola dalam bentuk-bentuk tertentu. Hanya melalui perawatan-perawatan yang dilakukan, semisal pemangkasan rutin, maka tanaman ini bisa dibentuk. Untuk cara perbanyakannya cukup mudah. Kita hanya perlu mengambil beberapa pucuk untuk dijadikan bibit. Misal ya, kita ambil ya satu. Kalau bisa diambil pada bagian bawah ruas. Nah, seperti ini. Kita akan mendapatkan satu bibit yang bisa kita aplikasikan dan bisa kita tanam pada polybag maupun pot yang sudah kita sediakan. Nah, dengan seperti itu nanti kayak semacam ini contohnya, yang sudah terpotong ini kemudian akan muncul tunas baru yang tanaman itu akan membuat semakin rimbun. Nah, setelah kita memiliki calon bibit yang kita ambil dari pucuk beberapa tanaman yang sudah tersedia tadi, berikutnya kita harus membersihkan beberapa daun di bagian ruasnya ini sebagai tempat tumbuh akar nantinya. Nah, jadi semisal seperti ini, maka kita bersihkan saja beberapa daun yang menempel pada ruas-ruas bagian tangkai bawah. Bisa 2 ruas ini dibersihkan, bisa cukup 1. Nah, disitulah nanti akan dipakai untuk keluarnya akar yang akan menunjang pertumbuhan dari calon bibit-bibit ini. Selanjutnya kita juga menyediakan pot ya. Jadi kita aplikasikan di pot dengan media tanah yang gembur. Sebisa mungkin kurangi media campuran yang agak keras, termasuk sekam, karena nanti akan susah bibit itu untuk ditancapkan. Nah, kalau misalkan medianya itu masih keras dari tanah misalkan, kita bisa tambahi air secukupnya sehingga bibit-bibit atau calon-calon bibit yang kita punya itu bisa kita tancap dengan mudah. Nah, kalau misalkan kesulitan, kita bisa menggunakan alat bantu, terserah, bisa stick, bisa kayu, bisa besi, kita lubangin seperti ini, kemudian kita tancap ya, begini saja. Nah, ini sudah cukup
untuk selanjutnya tanaman melati Jepang merah ini bisa tumbuh subur. Kita lanjutkan dengan melubangi beberapa bagian tanah yang mungkin di bawahnya ada kerikil atau apa sehingga tertahan. Maka dengan stik itu mempermudah kita untuk menancapkan bibit. Kalian juga bisa melakukan penanaman ini secara langsung di lahan terbuka atau tempat yang akan diproyeksikan jadi taman. Tetapi ya kita harus memastikan penyiraman yang cukup, kemudian jangan sampai terkena sinar matahari berlebihan, karena ya tanaman baru ini belum memiliki akar. Nah, tapi kalau misalkan kita perbanyak terlebih dahulu di polybag atau di pot-pot seperti ini, ya kita bisa mengatur intensitas pencahayaannya. Jadi nanti setelah tanaman-tanaman ini kita tancap semuanya, kita bisa taruh tanaman tersebut di tempat yang teduh, di bawah naungan paranet misalkan, di bawah pohon yang rindang, atau di halaman-halaman rumah yang sekiranya tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Setelah bibit ditanam pada media yang sudah kita siapkan, langkah berikutnya kita siram dengan air yang cukup. Nah, intinya air bisa sampai keluar dari bawah pot atau polybag. Hari pertama mungkin tanaman akan layu, itu hal yang lumrah. Hari kedua pun demikian. Tanaman nanti akan terlihat perkembangannya di hari keempat, bahkan sampai semingguan. Nah, ini sisa-sisa daun yang dilepaskan dari ruas bagian bawahnya. Nah, contoh tanaman yang sudah siap, yang sudah hidup, ini sekitar 2-3 minggu. Jadi sudah muncul daun-daun baru nih. Nah, sudah muncul daun-daun baru. Bahkan yang sebelah sini tadi ya sudah kita potong. Ini yang bekas kita potong awal dulu, yang sudah muncul tunas. Ini yang baru kita potong tadi. Nah, sekarang kita cek. Ini yang hasil tanam 2-3 minggu. Apakah sudah keluar akar? Mestinya ya sudah keluar, sudah berat ini. Nah, akarnya muncul pada ruas bagian bawah ya. Nah, cukup mudah bukan? Nah, ini kalau misalkan kita bisa perbanyak sendiri, misalkan satu polybag kita isi 1-3 bibit yang kita bisa jual. Biasanya kebutuhan taman di jalan raya yang membutuhkan bibit yang cukup banyak, maka dengan budidaya seperti ini mungkin sehari 2 hari bisa 1 polybag, 2 polybag ya, kita akan memiliki bibit dalam jumlah banyak dengan waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin itu teman-teman tutorial atau sekalian review tanaman pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.